Selamat datang dan salam equilibrium. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi bank. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Di slide sudah kita lihat ada daftar nama-nama bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi bank. Fungsi bank secara umum ada 3. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan fungsi bank yang ketiga adalah memberikan layanan jasa bank. Sekarang kita akan membahas ketiga fungsi tersebut satu persatu. Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat ini dalam bentuk tabungan, kemudian dalam bentuk giro, dan dalam bentuk deposito. Jadi itu adalah bentuk atau cara bank untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito. Untuk giro mungkin perlu saya jelaskan bahwa pengertian giro ini menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan atau dana pihak ketiga, di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media, yaitu cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran yang lainnya. Perlu kita ketahui juga bahwa cek adalah surat yang berisi perintah tertulis dari pemegang rekening kepada bank atau instansi sejenis untuk membayar sejumlah uang. Sedangkan bilet giro adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai atau lewat pemindah bukuan. Berikutnya adalah fungsi bank yang kedua, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Jadi dana yang sudah dihimpun dari masyarakat tadi dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito dikumpulkan oleh bank. Kemudian dana yang sudah terkumpul itu akan disalurkan lagi kepada masyarakat, ya, dalam bentuk kredit. Lalu fungsi yang berikutnya. Fungsi yang berikutnya yaitu menyediakan jasa perbankan. Jasa perbankan yang biasa kita gunakan biasanya pengiriman uang, bisa menggunakan bank. Pengiriman uang itu bisa kita langsung datang ke teller, langsung ke banknya, ya, atau melalui ATM juga bisa, melalui internet banking, ataupun melalui mobile banking. Kemudian jasa perbankan yang lainnya yaitu pembayaran. Contoh pembayaran di sini adalah misalnya untuk bayar listrik, bayar telepon, kemudian membayar kartu kredit. Lalu ada jasa lainnya, yaitu jasa pembelian. Misalnya untuk beli pulsa, kemudian beli tiket pesawat. Dan ada juga jasa perbankan yang berupa inkaso. Apa itu inkaso?
Inkaso adalah salah satu jenis jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah untuk melakukan penagihan sejumlah uang ke suatu pihak atau lembaga tertentu di kota yang berbeda. Adapun bentuk penagihan tersebut berdasarkan warkat, yaitu dapat berupa cek, giro, wesel, dan surat utang. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa membuat kesimpulan sebagai berikut. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat pada slide bahwa fungsi bank secara umum dibagi menjadi 3, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan jasa transaksi bank. Kemudian menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sedangkan jasa transaksi bank biasanya berupa pengiriman uang, pembayaran, pembelian, dan penagihan atau inkaso. Demikian pembahasan mengenai fungsi bank. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.